woman hao ya. Oke, Sintian Sinci. Nah, hari ini hari Selasa di tanggal 11 Agustus tahun 2020 kita kembali belajar melalui video pembelajaran ya. Oke, jumpa hal lemah. Hala ya. Oke, woman kaise Swesi. Nah, tematik kita ada di tema 2 ya. Persatuan dalam perbedaan. Nah, kita masuk di subtema 2 tentang bekerja sama mencapai tujuan. Nah, berarti kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Hau? Oke, nah sebelumnya kita akan belajar tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama itu muatan bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi penting menggunakan kalimat efektif. Yang kedua, muatan IPS, kita akan belajar mengidentifikasi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ada IPA, kita akan memahami cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, yang keempat, muatan PPKN, kita akan meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yang terakhir ada muatan SBDP, yaitu kita mau mengidentifikasi pola lantai pada tarian daerah. Oke, jumpa hal lemah? Hala ya. Oke, kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia di halaman 101. Judulnya adalah menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEDI atau kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di buku pena ada ya, kalian boleh garis bawahi. Nah, apa itu? Kalimat efektif memiliki susunan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, biasanya disingkat dengan SPOK. Oke. Nah, kalau subjek ini biasanya orangnya, predikat itu adalah kegiatan seseorang itu. Nah, objeknya itu adalah mengenai apa tindakan yang dilakukan si subjek untuk mengetahui predikatnya. Nah, keterangan itu adalah penjelasannya ya, penjelasan tentang yang mereka lakukan. Nah, untuk memahaminya, ayo kita pahami dengan cara memperhatikan kalimat efektif yang berikut ini. Nah, di sini ada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, sudah tahu subjeknya itu yang mana? Ya, subjeknya tadi adalah orangnya. Berarti Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta itu adalah subjek. Nah, lalu predikatnya apa? Ya, memproklamasikan. Nah, untuk memproklamasikan apa? Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia itu adalah sebagai objeknya. Lalu yang terakhir, di mana dia? Ya, di Jakarta. Nah, itu adalah keterangan tempat. Nah, seperti itu. Oke? Nah, untuk memahaminya lagi, ayo kita buka buku penanya di Ayo Berlatih halaman 101 sampai 102. Ada teks di situ, langsung akan baca ya. Nah, pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah ditetapkannya tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan? Pada tanggal 10 November 1945, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur, terjadi pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Pertempuran tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Indonesia. Puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara sekutu adalah ketika pemimpin tentara sekutu dari Inggris yaitu Brigjen Albertine Walter Solher Malaby gugur. Tentara Inggris sangat geram melihat pemimpin mereka gugur. Mereka pun mengajukan surat yang berisi tuntutan untuk menyerah dan tunduk tanpa syarat. Surat tersebut harus diserahkan dan ditandatangani sebelum pukul 6 di tanggal 10 November 1945. Jika
ultimatum tersebut diabaikan, Inggris akan menghancurkan Surabaya bersama dengan sekutu. Melalui perundingan panjang, akhirnya tepat tanggal 10 November rakyat Surabaya mendapat dukungan dari Bung Tomo untuk terus mempertahankan Surabaya dari sekutu. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio dengan seruan "Merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka." Seruan tersebut membuat rakyat Surabaya berjuang hingga titik darah penghabisan, dan akhirnya mereka dapat mempertahankan Surabaya dari sekutu. Sudah? Oke. Di sini pertanyaannya adalah tuliskan 3 informasi penting tersebut di buku tulismu. Tuliskan menggunakan kalimat efektif. Nah, kalian boleh tulis ya. Boleh beda dengan lause atau sama boleh dengan lause, ya tidak apa-apa ya. Kalian boleh jawab ya. Oke. Nah, yang pertama itu di paragraf pertama. Lause ambil paragraf yang pertama itu informasi pentingnya, yaitu adalah tentara Indonesia dan tentara sekutu melakukan pertempuran terbesar dan terberat pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Nah, tentara Indonesia dan tentara sekutu ini adalah objeknya. Nah, mereka melakukan pertempuran itu adalah predikatnya, dan objeknya itu adalah langsung melakukan itu adalah predikatnya. Pertempuran terbesar dan terberatnya itu adalah objeknya, dan tanggal 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur adalah keterangannya. Nah, keterangan waktu dan keterangan tempat itu. Oke, paham ya? Oke, di paragraf yang kedua ada Brigjen Aubertin Walter Soethermalabi, pemimpin tentara sekutu, gugur menjadi puncak pertempuran antara tentara Indonesia dan Inggris. Nah, Brigjen Aubertin Walter Soethermalabi itu pemimpin tentara sekutu itu adalah subjeknya. Gugurnya itu menjadi predikatnya. Di puncak pertempurannya itu adalah objeknya, dan antara tentara Indonesia dan tentara sekutu itu adalah keterangannya. Oke, keterangan siapa yang melakukannya ya. Paham ya? Oke, kita lanjut di paragraf ketiga. Nah, paragraf ketiga langsung ambil informasinya seperti ini. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio. Nah, Bung Tomo itu menjadi subjek, memberikan itu predikat, dukungan melalui pidato itu adalah objek, dan di radio itu adalah keterangan. Paham ya? Oke? Nah, dari kalimat ini kalian susun lagi kalimatnya menjadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke? Nah, itu bisa dibalik-balik. Seperti itu ya. Oke, nah ini tidak mudah. Membuat kalimat efektif ini tidak mudah. Kalian harus menalar lebih banyak lagi. Melatih lebih banyak lagi caranya membuatnya gimana. Nah, berlatih lagi juga untuk memahami isi teksnya itu. Jadilah kita bisa membuat kalimat efektif yang baik. Oke? Paham ya? Oke, latih terus nanti ya. Nah, selanjutnya kita masuk di muatan IPS. Nah, IPS di halaman 102 sampai 103. Judulnya adalah Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Nah, jadi sudah merdeka, kita tidak merdeka saja. Kita harus mempertahankannya. Jadi pahlawan-pahlawan kita itu sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, mereka harus berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke? Nah, perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Jadi bersatu ya, mau daerah dari mana aja, mereka bersatu rakyat Indonesianya. Nah, pertempuran-pertempuran yang dilakukan
sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Yang kedua itu adalah pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga itu adalah Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Bagaimana pertempurannya? Mari kita pahami bersama. Pertempuran Medan Area itu pertempuran yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Nah, penyebabnya itu karena sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Nah, penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Visek Boderis Medan Area, artinya adalah batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Nah, oleh karena itu pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua, Pertempuran Ambarawa. Nah, Pertempuran Ambarawa ini pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng Nica. Nica itu adalah organisasi militer milik Belanda ya. Hal ini menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Kolonel Sudirman adalah salah satu tokoh pertempuran ini. Beliau menerapkan taktik serang mendadak di semua sektor dan pengempunan rangkap di kedua sisi hingga musuh terkurung. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Nah, pertempuran tersebut menghasilkan didirinya Monumen Palagan Ambarawa. Nah, makanya ada monumennya di sana ya. Itu tandanya berarti ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, Bandung Lautan Api. Nah, Bandung Lautan Api ini adalah gerakan pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta Nica. Nica tadi organisasi semi militer ya. Hal ini menimbulkan perlawanan bagi rakyat sehingga pertempuran pun terjadi. Ultimatum yang disampaikan sekutu kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya, mendorong TRI itu atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Apa maksudnya Bumi Hangus? Itu maksudnya adalah membakar tempat itu. Tempat apa? Tempat di Bandung itu ya. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Karena pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Jadi, pemuda-pemuda Bandung tidak menginginkan datang pasukan Inggris dan Nica itu untuk menguasai Bandung. Nah, akhirnya mereka membakar Bandung. Ya, nah kejadian ini disebut dengan bumi hangus. Paham ya? Oke, kita lanjut dengan muatan IPA. Muatan IPA di halaman 104 sampai 106. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan hewan melakukan penyesuaian diri itu ada 2, umum dan khusus. Nah, kalau di umumnya itu adalah untuk mempertahankan hidup. Nah, untuk khususnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Nah, yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa. Paham? Oke, selanjutnya menyesuaikan struktur gigi terhadap jenis makanan. Nah, kita mau belajar tentang gigi pada hewan ya. Nah, perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Nah, karnivor itu adalah hewan ya pemakan
hewannya pemakan daging. Oke, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan omnivora adalah pemakan hewan dan tumbuhan ya. Nah, untuk struktur hewan pemakan daging itu karnivora itu tersusun atas gigi taring. Jadi giginya yang depan gigi tajam. Nah, gigi taringnya itu sangat tajam. Nah, contoh hewannya itu kucing, harimau, buaya, ikan hiu. Nah, karena mereka makan daging. Nah, kalau yang kedua itu hewan herbivora memiliki gigi yang atasnya gigi seri dan gigi geraham. Contohnya itu hewan sapi sama kuda, kambing juga ya. Jadi giginya itu tidak terlalu tajam. Nah, untuk hewan omnivora itu memiliki gigi seri dan gigi taring juga gigi geraham. Nah, jadi ada tiga jenis giginya kalau di omnivora. Paham ya? Nah, kalau di karnivora dia hanya gigi taring, kalau gigi serinya itu hanya sedikit. Nah, kalau yang di pemakan tumbuhan itu dia pakai gigi seri dan gigi geraham. Dan kalau untuk yang omnivora itu ada 3, gigi seri, taring, dan geraham. Paham? Oke, paham ya. Nah, contoh hewannya itu adalah tikus dan kera ya. Selanjutnya menyesuaikan bentuk paruh terhadap jenis makanan. Nah, perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas dan burung. Kita pahami ya. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya adalah paruh burung elang dan paruh burung hantu. Nah, untuk yang kedua adalah paruh burung pemakan madu atau nektar, berbentuk kecil dan memanjang. Nah, digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kalibri. Selanjutnya adalah paruh burung pemakan ikan, berbentuk panjang dan berkantong, digunakan untuk membawa hasil ikan tangkapannya. Contohnya itu adalah paruh burung pelikan. Oke. Nah, selanjutnya menyesuaikan bentuk paruh terhadap jenis makanan. Nah, perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas dan burung juga. Nah, bagian yang kedua ya. Paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk mencegah biji-bijian. Contohnya adalah paruh burung pipit dan burung kanari. Nah, untuk selanjutnya ada paruh burung pemakan serangga, berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Nah, contohnya itu adalah paruh burung pelatuk. Selanjutnya paruh unggas pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya karena digunakan untuk menahan makanan yang licin agar tidak terlepas dan menyaring makanan dari lumpur. Sudah? Contohnya itu adalah paruh bebek dan angsa. Nah, sekarang kita mau belajar tentang penyesuaian bentuk kaki. Nah, selain dipengaruhi oleh jenis makanan, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Nah, seperti kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya itu untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya itu adalah kaki burung elang. Oke. Nah, selanjutnya burung pengais memiliki cakar dan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Fungsinya untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya adalah kaki ayam. Itu kaki ayamnya. Selanjutnya, yang C, jenis burung pemakan ikan atau perenang biasanya memiliki kaki yang berselaput.
Fungsinya untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang lumpur. Contohnya itu kaki burung pelikan. Nah, kaki apa lagi? Ada kaki bebek juga ya. Ya. Yang D, jenis burung pemakan serangga memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kaki menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Fungsinya untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Contohnya adalah kaki burung pelatuk. Sudah? Oke, paham ya? Sekarang kita akan belajar penyesuaian bentuk mulut. Nah, bentuk mulutnya yang kita gunakan adalah serangga ya, memiliki 4 jenis, yaitu mulut penghisap, contohnya adalah kupu-kupu, lalu mulut penusuk dan penghisap, itu contohnya nyamuk. Yang ketiga adalah mulut penjilat, contohnya lalat dan lebah. Yang keempat, mulut penggigit, contohnya belalang dan semut. Paham? Oke, paham ya. Sekarang kita mau belajar penyesuaian bentuk lidah. Nah, bentuk lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan yang digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga. Nah, contohnya cicak, bunglon, landak semut. Oke ya. Paham PKN pelajaran IPA sampai di situ? Oke, paham ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang muatan PKN di halaman 107. Kalian bisa buka buku penanya ya. Nah, judulnya tentang meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Nah, kerjasama merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga ya, yaitu adalah Persatuan Indonesia. Paham? Sudah ya? Oke, apa manfaat kerjasama? Ya, kerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, lalu memperkuat semangat persatuan. Nah, di sini ada ayo berlatih di halaman 107 sampai 108. Bacalah cerita berikut dengan seksama, jawab pertanyaan yang diberikan. Judulnya adalah kerja kelompok. Para siswa di kelas Fitri mendapat tugas kelompok untuk membuat naskah tentang persatuan dan kesatuan. Fitri membentuk kelompok bersama Nia, Dedi, Lani, dan Badu. Meskipun mereka berasal dari suku yang berbeda, mereka tetap bekerja sama dengan baik. Fitri dan Badu berasal dari suku Jawa. Dedi berasal dari suku Sunda. Nia berasal dari suku Padang. Dan Lani itu berasal dari etnis Tionghoa. Fitri sebagai ketua kelompok memberi tugas dengan adil sesuai dengan kemampuan setiap anggota. Mereka saling membagi pendapat dan membuat naskah drama. Tugas mereka dapat diselesaikan dengan cepat. Mereka juga menampilkannya dengan percaya diri. Halo. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tokoh-tokoh dalam cerita telah bekerja sama dengan baik? Jelaskan. Sudah belum? Sudah ya. Karena tokoh-tokoh dalam cerita saling berbagi pendapat dalam membuat naskah drama dan tugas mereka dapat selesai dengan cepat. Oke, pertanyaan yang B. Tuliskan contoh perbedaan yang terdapat dalam cerita kerja kelompok. Apa perbedaannya tadi? Ya, perbedaan suku dan agama ya. Selanjutnya, pertanyaan yang C. Tuliskan contoh perbedaan yang terdapat dalam cerita. Oh, ini sama ya. Tidak ada, karena tokoh dalam cerita mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan menampilkan
dengan percaya diri. Sudah? Oke, yang nomor 2, apakah manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Apakah yang kamu ketahui tentang kerjasama? Kerjasama berarti usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Apakah manfaat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Pekerjaan menjadi cepat selesai, terasa lebih ringan, dan memperkuat persatuan. Tuliskan 3 contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong membersihkan lingkungan rumah, bekerja sama menghias lingkungan sekolah menjelang perayaan 17 Agustus, yang sebentar lagi ya. Yang ketiga, membantu orang tua membersihkan rumah, menyiram tanaman, dan lain-lain. Dah, paham ya? Oke, kita masuk di muatan SBDP halaman 108 sampai 109 tentang pola lantai pada tarian daerah. Nah, gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Nah, perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tambah lebih indah dan bervariasi gerakannya. Ayo kita mengidentifikasi pola lantai pada tari daerah tari piring. Nah, tari piring merupakan kebudayaan asli masyarakat suku Minangkabau. Itu ada di Sumatera Barat. Nah, gerakan tari piring menceritakan tentang tahapan kegiatan dalam budidaya tanaman padi yang melambangkan suasana gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. Nah, ada di sini contoh pola lantai dalam tari piring. Nah, pola lantai yang pertama adalah pola lantai horizontal. Nah, pola lantainya berbentuk garis melintang. Para penarinya berbaris melintang sesuai dengan gerakan tari. Yang kedua adalah pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal, pola lantainya berbentuk garis bujur. Nah, para penari berbaris berbentuk sesuai dengan gerakan tari. Nah, lalu yang ketiga itu ada pola lantai melingkar. Pola lantainya berbentuk lingkaran ya. Nah, penari berbaris membentuk sesuai dengan gerakan tari. Paham? Oke, selanjutnya ada ayo berlatih di halaman 108 sampai 109. Kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan gambar tari daerah berikut. Nah, yang A itu ada gambarlah pola lantai yang digunakan dalam gerak tari di atas. Tuliskan jenis pola lantai tersebut. Nah, gambar A itu pola lantainya adalah pola horizontal ya. Nah, untuk gambar B itu adalah pola lingkaran. Tidak paham berarti ya. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga dipahami dengan baik ya. Oke, 大家再见。